Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah kita kembali bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pengungkit. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian pernah bermain permainan seperti pada gambar tersebut? Saya yakin kalian pasti pernah bermain. Ya, nama permainan tersebut adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit merupakan salah satu contoh dari pengungkit atau tuas. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis pengungkit dengan benar. Pengungkit adalah contoh dari pesawat sederhana yang memiliki fungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha. Contoh gambar di samping yaitu cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Istilah-istilah yang digunakan dalam pengungkit. 1. Titik tumpu simbolnya T, yaitu titik di antara titik kuasa dan beban yang memang berfungsi sebagai tumpuan sehingga gaya dari titik kuasa bisa mempengaruhi benda di titik beban. 2. Titik kuasa simbolnya F, yaitu tempat memberi gaya untuk mengangkat atau menarik suatu benda. 3. Titik beban simbolnya W, yaitu tempat objek atau benda yang akan dikenai gaya. Jenis-jenis pengungkit dibagi menjadi 3 macam. 1. Pengungkit jenis pertama. 2. Pengungkit jenis kedua. 3. Pengungkit jenis ketiga. Marilah kita bahas satu persatu materi kali ini. Pengungkit jenis pertama adalah pengungkit yang titik tumpunya di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis kedua adalah pengungkit yang titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pengungkit jenis ketiga adalah pengungkit yang titik kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, sekarang kalian amati benda yang ada di sekitar kalian. Manakah yang termasuk pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga? Termasuk jenis pengungkit keberapakah gunting? Ya, betul. Jika diperhatikan, titik tumpu pada gunting terletak di antara titik kuasa dan titik beban. Termasuk jenis pengungkit keberapakah gerobak roda 1? Betul. Jika diperhatikan, titik beban pada gerobak roda 1 berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Termasuk jenis pengungkit keberapakah skop? Betul. Jika diperhatikan, titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Sekarang Ibu akan memberikan contoh benda-benda yang merupakan pengungkit jenis pertama. 1. Catut. 2. Gunting. 3. Palu. 4. Binder klip. 5. Permainan jungkat-jungkit. Sedangkan contoh benda yang merupakan pengungkit jenis kedua selain gerobak beroda 1 ada pemotong kemiri atau pemecah kemiri. Yang kedua,
pemotong kertas. Yang ketiga, handle rem. Yang keempat, pembuka tutup botol. Yang kelima, pemotong kabel. Contoh benda yang termasuk pengungkit jenis ketiga selain sekop adalah cangkul, stapler, dan pinset. Dari penjelasan yang sudah saya uraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengungkit atau tuas berfungsi untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Pengungkit dibagi menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.